Shalom. Kembali lagi bersama saya Winawita Rasitorus dengan NIM 20010111187. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Grup E semester 3. Dalam video kali ini saya akan membuat video dalam memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan oleh Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Topik pada saat ini yaitu perbedaan individu yang menyebabkan pembelajaran hasil belajar. Perbedaan individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi yang pertama, segi horizontal, artinya perbedaan individu dalam aspek mental. Contohnya seperti bakat, minat, ingatan, emosi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu segi vertikal. Segi vertikal ini perbedaan individu dalam aspek jasmania. Contohnya seperti tinggi dan besarnya badan individu, tenaga individu, dan lain sebagainya. Setiap aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar individu. Perbedaan individu disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Menurut ahli biologi bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan sel betina. Pada setiap spesies atau jenis makhluk, jumlah dan bentuk kromosomnya selalu sama dan bila spesiesnya berbeda. Gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen betina dengan cara yang berbeda-beda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu. Dan perbedaan sifat individu inilah yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam arti yang luas meliputi lingkungan yang statis dan lingkungan yang dinamis. Lingkungan statis membawa pengaruh pada individu yang berbeda di lingkungan tersebut. Demikian pula dengan lingkungan dinamis atau pengaruh lingkungan sosial maupun manusia juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Jenis-jenis perbedaan individual. Perbedaan individual menyangkut beberapa aspek yang masing-masingnya memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar lebih lamban, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih banyak, belajar lebih cepat, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, dan mampu menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai mau bersekolah. Bakat menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu keadaan jasmani. Tiap siswa berbeda-beda keadaan jasmaninya. Perbedaan itu terdapat pada struktur atau tinggi dan berat badan, cacat badan atau gangguan dalam penglihatan, mudah pusing kepala, gangguan penyakit tertentu. Dan yang keempat, penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosional individu berbeda antara satu dengan yang lain. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pemalu, pemberani, mudah terpengaruh, sensitif. Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar individu. Yang kelima yaitu keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, minat, cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, dan pola pikir. Perbedaan dalam hal-hal tersebut mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar individu. Yang terakhir, prestasi belajar. Prestasi belajar, perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap
pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan oleh seorang guru kepada setiap individu, dan juga lain sebagainya. Nah, demikian sedikit penjelasan saya tentang topik tadi, perbedaan individu yang menyebabkan pembelajaran hasil belajar individu. Sebelumnya jika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Shalom.